Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, minggu ini sudah dibacakan vonis mengenai kasus Sambo. Ya, Sambo dihukum mati. Nah, Cak Ompong ingin membahas ya sedikit yang mungkin dalam pengamatan Cak Ompong, yaitu trio Simanjuntak di balik vonis mati Sambo. Simanjuntak yang pertama adalah Ibunda Brigadir Joshua, yaitu Rosti Simanjuntak. Pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di kota Jambi, saat itu sang ibu menjerit histeris, ya, bahkan seperti mimpi. Ya, kenapa dikatakan seperti mimpi? Karena selama ini berita yang disampaikan oleh Brigadir Joshua semasa hidupnya, beliau itu bekerja dengan Verdi Sambo dengan sangat baik. Ya, hubungan Verdi Sambo dengan Brigadir Joshua itu sangat baik. Tapi pada kenyataannya yang datang ke rumah ya itu adalah jenazah Brigadir Joshua. Ya. Kematian Brigadir Joshua itu sangat tidak bisa diterima oleh sang ibu. Ya, tentu ada pertanyaan, kenapa dan kenapa dan kenapa. Timbul banyak pertanyaan yang seolah-olah tidak menemukan jawaban. Tapi hanya tangisan dan jeritanlah yang bisa disampaikan oleh seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, yaitu Ibu Rosti Simanjuntak. Jeritan ini, ya kalau kita lihat, wah itu luar biasa. Sepertinya ya ingin agar orang lain tahu ya, dan Bu Rosti dapat jawaban kenapa Brigadir Joshua meninggal. Nah, setelah dibuka ya, kalau adat Batak mungkin ya jenazah itu harus diulosi dulu sebelum dimakamkan. Nah, di situ terlihat sekali bagaimana Joshua itu mati karena terbunuh. Mungkin lebih spesifiknya karena ditembak. Tapi pada saat yang bersamaan ya berita yang beredar dari kepolisian bahwa yang terjadi adalah tembak menembak sesama polisi, sesama ajudan Verdi Sambo. Ya. Yang kedua, berita yang beredar bahwa Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, di mana Putri Chandrawati adalah istri Verdi Sambo. Nah, berita yang disampaikan pihak kepolisian inilah yang membuat banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, siapapun dia. Kenapa? Satu, mungkinkah seorang ajudan melecehkan istri komandannya, pimpinannya, yang ya konon sudah berpangkat bintang 2, jenderal bintang 2. Yang kedua, ada tembak menembak sesama polisi, masing-masing bawa senjata, tapi yang meninggal adalah Joshua. Sementara lawan tembaknya tidak kena sama sekali. Ya, yang ketiga, peristiwa ini itu terjadi pada tanggal 8. Tapi diumumkannya itu tanggal 10 dengan alasan bahwa pada saat itu ada hari raya besar sehingga tidak bisa diumumkan. Jadi 3 poin ini membuat orang bertanya-tanya. Ditambah lagi
peristiwa ini terjadi di rumah dinas Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo. Banyak pertanyaan. Bahkan Ibu Rosti ingin tahu jawabannya. Tapi tidak bisa juga mendapatkan jawaban siapapun. Nah, cerita ini terdengarlah sampai kepada seorang pengacara Komarudin Simanjuntak. Jadi ini Simanjuntak yang kedua. Nah, Simanjuntak inilah, Komarudin Simanjuntak inilah yang menyuarakan, bahkan meneruskan ini sampai kepada pihak yang berwenang. Beliau aktif menghubungi Bareskrim, bahkan ya, sampai kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Jeritan Ibu Rosti, hubungan pengacara, penasihat hukum keluarga terus aktif agar jawaban kenapa Joshua itu meninggal. Ya. Nah, ini terus didengungkan. Ya, kalau kita melihat bagaimana ya Bapak Komarudin Simanjuntak sangat aktif sekali menyuarakan ini agar kasus ini diusut tuntas. Ya, tapi apa daya, rakyat biasa kekuatannya tidak mampu menerobos tembok ya tebal pihak kepolisian. Dan tidak main-main ya kalau kita melihat bagaimana kepolisian sepertinya dalam tanda kutip ingin menutup-nutupi kasus kematian Brigadir J. Ya kalau kita melihat desakan masyarakat, kegamangan Kapolri mengungkap kasus ini, sepertinya ya dalam tanda kutip ada yang tidak berani mengungkap. Ya karena kalau kita perhatikan bagaimana kekuasaan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam, polisinya polisi. Ya banyak yang mengatakan tidak ada yang berani, bahkan Kapolri pun enggan atau dalam tanda kutip tidak berani mengusut kasus ini. Untunglah ya kita mempunyai Pak Jokowi, presiden yang sangat mendengar apa yang terjadi di masyarakat, isu apa yang terjadi di masyarakat. Memang kasus ini itu sepertinya kasus yang dibola pingpong sana sini. Nah, Pak Jokowi mengeluarkan statement, hendaknya kasus ini diusut tuntas. Ya. Dan itu disampaikan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Nah, keempat kali inilah Kapolri mendengar dan membentuk tim khusus yang terdiri dari jenderal yang berbintang 3. Nah, sejak itulah ya Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus pembunuhan berencana. Itu pertama. Yang kedua, kasus ini bukan tembak-menembak, tapi adalah kasus pembunuhan. Ya. Nah, dari situ mulailah bergulir. Ya, karena tadi sudah tidak ada lagi yang berani menutup-nutupi. Ya. Political will, negara hadir. Ya. Itulah yang membuat Kapolri bekerja, menyusun tim susnya dan menetapkan Sambo sebagai tersangka. Nah, dari situ proses ini mulai pelan-pelan dan sampailah kepada jaksa. Nah, jaksa masuk di ruang persidangan. Nah, kita melihat bagaimana episode persidangan kasus Sambo.
ya, salah satu majelis hakim yaitu Morgan Simanjuntak. Nah, ini Simanjuntak yang sudah ketiga kali. Nah, kalau kita melihat bagaimana pertanyaan Bapak Morgan Simanjuntak kepada Verdi Sambo, itu luar biasa tajam. Dan kita banyak belajar bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga orang harus menjawab, ya. Ya, bagaimana Ketua Majelis Hakim Pak Morgan Sambo, lalu Majelis Hakim yang satunya, 3 majelis hakim ini itu sangat kompak. Pertanyaan Pak Morgan itu memang pertanyaan seperti orang tua, ya. Pertanyaannya, apakah Anda tidak merasa rugi, ya, karir Anda moncer dengan kasus seperti ini, ya. Alhasil, sekali lagi, dari persidangan itu, kasus Sambo berakhir dengan vonis mati. Tentu, keputusan vonis mati itu merupakan keputusan dari 3 majelis hakim yang sudah berdiskusi, melihat kasus ini dari segala macam sudut, dari segala macam bukti, bahwa Sambo terbukti merencanakan pembunuhan. Jadi kalau kita amati baik-baik bagaimana kasus ini bisa terungkap, ini peranan daripada trio Simanjuntak yang sangat kompak. Oke, sampai jumpa lagi kita.